Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam serta berdoa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju yang terang benderang, yakni agama Islam. Susunan acara pada siang hari ini yaitu yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, dan yang ketiga penyampaian materi, dan terakhir adalah penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan berdiri kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Budiar Kusumawati SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Nomor 1 dan yang terhormat Bu Nunung Anjasari sebagai CGP, yaitu narasumber diseminasi budaya positif, dan yang saya hormati tamu undangan. Sebelumnya mari kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia nikmat rahmat kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau menjadi sumber atau suri tauladan umat di dunia. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini yaitu acara diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu program dari
CGP Angkatan 7 Kabupaten Kediri, dan ini suatu tuntutan atau tugas yang harus dipenuhi oleh CGP, yaitu atas nama Bu Nunung Anjarsari, guru SDN Negeri 1. Kegiatan seperti ini sangatlah membutuhkan dukungan dari semua warga sekolah, khususnya di SDN di Ruang 1. Nah, Bapak Ibu, apa bentuk dukungan kita terhadap program CGP ini? Antara lain yaitu Bapak Ibu telah menyisihkan waktu untuk menghadiri undangan yang akan disampaikan diseminasi budaya positif. Ini salah satu dukungan yang luar biasa kepada beliau. Semoga Bu Nunung nanti bisa menyelesaikan tugasnya sebagai CGP dengan baik, dengan lancar dan sukses, dan tidak lupa selalu dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui juga dengan dukungan Bapak Ibu atas waktu yang disisihkan untuk kegiatan ini merupakan untuk mewujudkan juga program pemerintah, yaitu adanya calon guru. Di sini kita menunjukkan bahwa kita juga ikut andil, ikut berperan dalam menyukseskan program pemerintah, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan semoga kegiatan hari ini diseminasi budaya positif berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Marilah kegiatan ini kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kegiatan ini saya buka, dan semoga Bapak Ibu nanti bisa mengikuti dengan baik apa yang dipaparkan oleh narasumber, yaitu Bu Nunung selaku CGP Angkatan 7, dan semoga ilmu yang ditawarkan kepada kita bermanfaat bagi kita secara pribadi dan khususnya untuk anak-anak kita, khususnya di SDN di luar. Demikian Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan pada sambutan kali ini, dan bila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diseminasi budaya positif saya buka. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bu Nunung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Masih semangat ya? Masih. Walaupun udaranya mendukung untuk beristirahat, ya alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada yang terhormat Ibu Dian Kusumawati SPD selaku Kepala SDN Ruang 1, dan Bapak Ibu serta tamu undangan yang berbahagia. Yang pertama, saya syukur kepada Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Di antaranya kita diberikan nikmat kesehatan, yang mana kesehatan itu tidak murah harganya. Oleh karena itu maka kita wajib mensyukurinya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, yakni Dinul Islam. Yang ketiga, tidak lupa saya
selaku calon guru penggerak mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru dan tamu undangan yang telah menyempatkan dan melonggarkan waktunya untuk bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Semoga apa yang menjadi tujuan dari acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk menyingkat waktu, langsung saja menuju materi yang pertama. Jadi di sini saya sedikit curhat Saya mengikuti calon guru penggerak ini angkatan 7. Alhamdulillah mendapat banyak sekali dukungan baik dari kepala sekolah maupun dari teman di sekolah dan juga teman sejawat di sekolah lain. Nah, mungkin banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi, terutama mungkin manajemen waktu yang harus kita bagi dalam mengerjakan tugas dan juga mengajar. Karena calon guru penggerak ini tidak hanya mengerjakan ataupun kita diwajibkan untuk mengikuti ini, kita dianjurkan untuk mengikuti ini tanpa meninggalkan tugas mengajar. Jadi ada dua beban yang akan kita tanggung. Nah, tapi alhamdulillah sampai di titik ini, alhamdulillah masih mendapatkan support, masih mendapatkan kemudahan, dan semoga untuk kedepannya Allah selalu memberikan kemudahan untuk kita semua. Dalam aksi nyata modul 1 diseminasi budaya positif ini akan dipaparkan mengenai 7 konsep utama budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu, saya ingin bertanya dulu, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendengar ada kalimat budaya positif? Mungkin ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Pembiasaan baik. Nah, mungkin ada yang lain? Ada yang lain mungkin? Nah, jadi benar yang dikatakan oleh Ibu Dian. Jadi budaya positif itu bisa dikatakan pembiasaan positif. Nah, dalam budaya positif ini ada beberapa bagian, yaitu ada 7 bagian. Di sini adalah yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini akan saya bahas mengenai satu persatu mengenai konsep utama dari budaya positif. Nah, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Nah, kalau dulu kita masih mengenal pembelajaran secara klasikal, untuk sekarang paradigma baru kita dianjurkan dan dianjurkan oleh pemerintah dan Kementerian Pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran dengan merancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Pasti Bapak Ibu sudah mengenal apa itu berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan kemampuan atau tahap perkembangan siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sedang digaung-gaungkan oleh kementerian saat ini, yaitu kita mengadakan perubahan yang dulu masih klasikal, yaitu kita masih menganggap semua murid itu sama tanpa melibatkan kodrat anak yang sangat unik. Jadi setiap anak itu pasti memiliki keunikan di masing-masing pribadinya. Nah, dulu kita masih menganggap semua itu sama.
Nah, saat ini dengan paradigma baru, kita dianjurkan untuk melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pasti kita sudah sangat hafal ya pelajar Pancasila yang setiap hari mungkin digaung-gaungkan oleh anak-anak, dinyanyikan oleh anak-anak. Yang pertama yaitu apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua apa ya? Nah, yang kedua berakhlak mulia, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif. Yang keenam bernalar kritis. Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila ini butuh kolaborasi antara semua warga sekolah, tidak hanya satu guru yang akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pasti hasilnya nanti akan zonk. Nah, pasti hasilnya tidak akan maksimal karena untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini butuh kolaborasi antara semua warga sekolah, baik itu teman sejawat maupun kepala sekolah. Nah, jadi antara guru satu dan guru lain tidak melaksanakan tugas ini. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini secara mandiri, namun bisa dilaksanakan secara kolaborasi. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Apa itu? Nah, ada beberapa kesalahan yang selama ini masih kita pahami ya. Jadi ada empat makna kontrol yang selama ini masih kita anggap itu benar. Ternyata itu hanyalah ilusi. Jadi kurang tepat, ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini maksudnya itu guru itu kan biasanya bilang ke anak-anak nih, anak-anak jangan melakukan seperti itu, jangan bermain, jangan bertengkar dengan teman, dan jangan mengejek teman. Nah, biasanya murid yang sudah terbiasa untuk mengejek temannya, pasti setiap hari akan mengejek temannya, ya toh? Tidak akan bosan kita mengingatkan. Nah, tapi yang bisa mengontrol murid itu hanyalah dia sendiri. Jadi kita hanya mengarahkan, tapi kita tidak bisa mengontrol anak itu setiap saat. Jadi ketika di sekolah kita mungkin bisa mengontrol anak itu. Nah, tapi ketika di rumah kita tidak bisa mengontrol anak itu. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid sepenuhnya. Hanya anak itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi di sini kemarin itu nih, saya dan mungkin teman-teman CGP yang lainnya itu merasa kaget dengan teori yang kita dapatkan. Jadi kalau biasanya kita mengandalkan hukuman dan penghargaan ketika mendisiplinkan anak-anak. Nah, di sini untuk penguatan positif itu sebenarnya tidak terlalu efektif untuk dilakukan. Mungkin selama ini kita berpikiran, oh ini loh penghargaan itu selalu efektif untuk meningkatkan kemampuan ataupun meningkatkan penguatan positif kepada siswa. Jadi ternyata penguatan positif itu tidak terlalu efektif. Kenapa? Karena ketika siswa mendapatkan penghargaan, biasanya siswa yang mendapatkan penghargaan itu akan mengharapkan penghargaan berikutnya. Biasanya ya, kalau sudah mendapatkan penghargaan satu, Bu, dan saya kemarin sudah mendapatkan ini. Terus kalau mendapatkan nilai bagus misalnya ini tahun ini saya mendapatkan apa lagi? Nah, jadi mereka itu bukan dari dirinya sendiri, namun masih ada dorongan atau motivasi dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang saya maksudkan tadi bahwa hukuman itu bisa
mendisiplinkan siswa. Ternyata pada teorinya, dan kalau kita pikir itu memang benar. Jadi ketika kita memberikan hukuman kepada anak itu memang mereka merasa bersalah, namun akan terus diulangi. Jadi dia tidak akan tidak akan sadar akan dirinya sendiri. Kalau belum mereka memang benar-benar sadar. Kalau kita hanya mengontrol murid di sini, nah mungkin pasti setiap hari kita akan mengingatkan. Seperti murid-murid kita tidak akan bosan untuk mengingatkan murid-murid kita, ya. Nah itu contoh bahwa membuat orang merasa bersalah itu tidak cukup untuk meningkatkan karakter yang baik kepada siswa kita. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini mungkin selama ini nanti kita akan bahas. Jadi selama ini kita secara tidak sadar pasti akan melakukan, terkadang ya, kita pasti akan melakukan pemaksaan kepada anak. Dikerjakan ini sampai ini, kalau nggak selesai gimana ya diselesaikan, pasti bisa. Sebenarnya itu kan bagus nih, tapi pada kenyataannya orang dewasa itu tidak berhak untuk memaksa anak. Nah, kenapa? Karena anak itu memang tadi ada keunikan tersendiri. Jadi kita tidak bisa memaksa setiap anak untuk sama. Yang kedua ini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon menuju teori kontrol. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kebutuhan setiap anak maupun kebutuhan setiap orang itu akan berbeda. Tidak mungkin kebutuhan orang itu akan sama. Antara kebutuhan saya dengan kebutuhan Bapak Ibu pasti akan berbeda. Nah, yang kedua, kita harus merubah mindset kita, merubah cara kita, merubah perilaku kita. Nah, sedikit demi sedikit. Jadi kita tidak langsung melaksanakan langsung tidak bisa. Kita bisa melaksanakan itu sedikit demi sedikit. Semua orang melihat hal yang sama. Dulu kita melihat, oh murid kita itu kemampuannya sama, jadi saya beri tugas yang sama. Nah sekarang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kemampuan orang itu pun, kemampuan anak itu pun berbeda. Sangat menuju pada pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak hanya memaksakan, oh pandangan orang tentang dunia itu seperti ini. Jadi pandangan anak-anak tentang pelajaran itu seperti ini. Jadi tidak bisa kita menyamakan persepsi mereka tentang pembelajaran. Jadi keunikan siswa itu sangat dan perlu kita pertimbangkan. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan, pasti ya, karena kebutuhan itu dilakukan untuk memenuhi tujuan tertentu. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, yang bisa mengontrol diri kita ya kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi, kita bisa mengontrol diri kita dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus. Konsensus itu kesepakatan bersama. Jadi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang saya sampaikan tadi bahwa kolaborasi dan kesepakatan bersama itu sangat perlu untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian model berpikir menang dan menang. Jadi sama-sama menang, yang satu pihak menang dan yang satu pihak menang. Maksudnya di sini tidak ada yang dirugikan. Jadi sama-sama diuntungkan. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Pasti biasanya hubungannya dengan hukuman. Jadi kata disiplin itu juga sering hubungan dengan hukuman. Namun kenyataannya itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman maupun penghargaan. Justru hukuman itu merupakan salah satu alternatif yang seharusnya tidak bisa
biasanya karena anak-anak sudah biasa kalau ada hukuman dia baru bergerak, nah dia disiplin. Nah, jadi perlu kebiasaan memang, karena disiplin positif ini tidak langsung bisa kita laksanakan secara secara langsung dan tidak secara bertahap. Nah, karena butuh kebiasaan yang kita lakukan kepada anak-anak. Nah, disiplin positif itu dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar apa betul? Karena memang saya sendiri mengalami itu, ya. Kata disiplin itu biasanya tidak nyaman untuk kita. Nah, tapi kita harus merubah mindset kita seperti tadi dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, disiplin positif itu diciptakan untuk apa? Untuk mendisiplinkan anak-anak atau untuk menumbuhkan kesadaran dari dirinya sendiri, bukan berdasarkan faktor X. Nah, bukan faktor eksternal. Jadi bukan karena dimarahi oleh ibu guru, bukan karena ada aturan yang mengikat. Nah, tapi dia sadar akan nilai yang ada pada dirinya. Kalau waktunya sekolah, berarti dia berangkat tepat waktu. Dia berangkat tepat waktu itu tidak berdasarkan takut akan hukuman maupun takut akan dimarahi oleh ibu guru, tapi dia sadar bahwa nilai yang ada pada dirinya yaitu berangkat tepat waktu itu merupakan salah satu nilai yang bagus yang harus dia lakukan tanpa memandang siapapun yang akan melihatnya, tanpa ancaman, tanpa sogokan maupun hukuman. Nah, nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh dari nilai kebajikan yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, seperti pada profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua, toleransi, rasa hormat, integritas, percaya diri, kerjasama, menghargai, antusias dan kejujuran. Yang ketiga, dapat dipercaya, mendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu merupakan contoh dari nilai kebajikan yang harus kita tanamkan pada diri kita, baik itu untuk siswa maupun itu untuk guru. Jadi toleransi, rasa hormat itu kita harus tanamkan pada diri sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan nanti kalau ada hukuman saya baru melaksanakan itu tidak bisa. Jadi disiplin positif itu bisa dilaksanakan karena kesadaran pada diri kita sendiri tanpa melibatkan faktor eksternal dari orang lain ataupun lingkungan. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia apa itu? Bapak Ibu mungkin ada yang tahu kebutuhan dasar dari manusia, dari kita itu apa saja? Mungkin ada yang tahu? Apa ya? Kebutuhan yang biasa kita lakukan. Nah, kebutuhan apa yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bertahan hidup, makan, minum, ya toh, tempat tinggal. Kemudian Bapak Ibu butuh rasa senang, pasti ya. Ketika sudah bosan, sudah bosan dengan suatu kegiatan, butuh rekreasi. Nah, itu merupakan suatu kebutuhan kita yaitu kebutuhan
kebutuhan manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Nah, untuk apa ya? Untuk kita memenuhi kebutuhan itu. Kenapa kita kok melakukan makan? Nah, karena apa ya? Kita bertahan hidup. Kenapa kita kok bertempat tinggal di rumah? Untuk apa? Nah, kok enggak? Kok di luar aja? Nah, untuk apa? Nah, kita melaksanakan kebutuhan itu untuk apa nih? Untuk keamanan. Jadi untuk melindungi diri. Nah, kebutuhan dasar manusia itu dibedakan menjadi 5 nih. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal. Nah, pasti kita membutuhkan itu karena itu kebutuhan yang sangat penting nih. Biasanya kita menyebutnya kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal pasti kita butuhkan setiap hari. Nah, yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima ini pasti kita butuhkan ya, dalam melaksanakan pekerjaan, terutama dalam kita berkehidupan dalam dunia kerja. Rasa diterima itu pasti kita butuhkan. Kalau kita tidak merasa diterima, pasti yang akan kita lakukan apa? Kita tidak nyaman berada di lingkungan itu. Nah, rasa diterima ini juga dibutuhkan oleh anak-anak. Rasa diterima, diperdulikan, kemudian kerjasama dalam kelompok pasti dibutuhkan oleh manusia. Kita sendiri pasti membutuhkan, dan tidak lain juga anak-anak. Anak-anak pasti membutuhkan rasa diterima, rasa percaya. Nah, kemudian penguasaan. Penguasaan ini meliputi diakui. Mereka diakui di kelas, mereka diakui di dalam lingkungan kerja. Nah, dihormati, dianggap berharga, kompeten. Nah, itu merupakan kebutuhan manusia yang memang kita butuhkan. Kalau kita tidak mendapatkan rasa diakui ataupun dihormati dalam dunia kerja, pasti yang akan kita dapatkan rasa tidak nyaman dalam kehidupan, tidak nyaman dalam dunia kerja. Pasti mungkin Bapak Ibu bisa merasakan ketika panjenengan tidak diakui, tidak dihormati dalam dunia kerja, yang akan Bapak Ibu lakukan pasti bosan. Ngapain di situ? Jadi setiap anak pasti merasakan seperti itu. Mereka butuh diakui, dihormati, dianggap berharga, dan memiliki kompetensi tertentu. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Jadi mereka bermain dengan teman, dia mencari kesenangan dan juga tertawa. Itu memang kebutuhan. Ketika murid tidak bisa tertawa, murid tidak bisa tersenyum, nah pasti kita juga bertanya-tanya, ini kenapa ya murid kita kok tidak bisa tersenyum, tidak bisa tertawa. Nah, seperti itu. Jadi kebutuhan kesenangan itu juga diperlukan untuk kita. Nah, yang kelima adalah kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti bebas yang sebebas-bebasnya, namun di sini memiliki arti kemandirian, otonomi, maksudnya kekuasaan, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Maksudnya kita bebas, tapi kita terarah. Jadi kita mau dikemanakan. Nah, kemudian kemandirian ini termasuk kebebasan yang dibutuhkan oleh kita maupun anak-anak. Contohnya, dia mandiri dalam melaksanakan tugas di dalam kelas. Contohnya, ketika anak-anak melakukan tugas kelompok, pastikan setiap anak melaksanakan tugas kelompok itu ada bagian-bagiannya. Nah, dia bebas menentukan, oh ini tugasku yang ini. Tapi dia juga terarah, ada arahan dari Bapak Ibu guru. Nah, seperti itu. Jadi dia mengendalikan arahnya, tapi bukan yang bebas sebebas-bebasnya. Ada arah tertentu dari Bapak Ibu guru. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Kalau tadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, motivasi perilaku manusia ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan
suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ketika murid melaksanakan kebutuhan dasar yaitu tertawa ketika di kelas, padahal yang lainnya berdoa. Nah, ketika murid tertawa, nah, tapi yang lainnya berdoa, pasti akan menimbulkan suatu tanda tanya. Nah, kenapa anak ini tertawa sedangkan waktunya berdoa? Nah, itu dia kenapa kok melakukan itu? Pasti ada motivasi atau alasan dia melakukan itu. Nah, yang pertama ada motivasi yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri itu karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ketika anak-anak tidak mengerjakan PR, nah dia langsung mengerjakan PR di kelas. Pasti terutama kelas atas pasti pernah mengalami seperti itu. Nah, itu kenapa kok dia segera mengerjakan PR? Karena dia takut dihukum, bukan karena dia sadar oh ini kewajiban, oh ini tanggung jawab saya, ini kewajiban saya tidak saya kerjakan. Dia cepat-cepat mengerjakan itu bukan karena dia sadar ini tanggung jawab saya kemarin salah tidak mengerjakan, bukan. Tapi karena dia takut dihukum oleh bapak ibu guru. Nah, pasti ya, saya pun pernah mengalami dan pernah melakukan itu. Mungkin beberapa dari murid saya, mungkin ada juga yang masih seperti itu. Walaupun sudah diingatkan oleh bapak ibu guru, namun masih ada yang seperti itu. Nah, itu motivasi atau dorongan pada anak yang seharusnya tidak ada pada diri anak, karena itu merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi melakukan disiplin diri itu bukan karena dia sendiri, tapi karena mendapatkan imbalan. Contohnya, ketika dia mendapatkan peringkat di rumah oleh bapak ibunya sudah dikasih tahu, nanti kalau sampai mendapatkan peringkat 1 di kelas tak tumbasnya sepatu sing upapik. Nah, itu merupakan salah satu apa? Salah satu penghargaan dari orang lain, dari bapak ibunya. Nah, seharusnya itu memang bisa dilakukan, tetapi tidak efektif karena pasti anak itu berpikiran nanti kalau aku tidak mendapatkan peringkat 1, aku tidak mendapatkan sepatu. Nah, jadi seharusnya dia itu sadar, oh aku mau belajar biar bisa mendapatkan peringkat 1 tanpa mengharapkan imbalan dari bapak ibunya, tanpa mengharapkan penghargaan itu. Jadi sudahlah pasti bapak ibunya kalau anaknya mendapat peringkat 1 ataupun mendapatkan peringkat 2 di kelas, pasti akan ada apresiasi tertentu yang diberikan kepada anak. Walaupun itu tidak berupa barang, mungkin diajak ke mall ataupun ke pasar, sudah dok sama mau jajan apa nanti tak belikan, itu saja sudah senang. Nah, jadi anak-anak itu kalau masih mengharapkan imbalan atau penghargaan, dia masih melaksanakan disiplin diri itu berdasarkan motivasi ekstrinsik. Nah, yang terakhir seharusnya motivasi kebutuhan dasar yang dilakukan itu didasari karena ingin menghargai nilai kebajikan diri sendiri, yaitu dia sadar akan nilai yang ada pada dirinya yang seharusnya baik itu ditanamkan pada diri sendiri. Contohnya tadi ya, ketika mengerjakan PR, misalnya dia tidak mungkin lupa mengerjakan PR kalau dia tidak ada kebutuhan yang mendesak, misalnya dia sakit. Nah, terus kemudian dia baru masuk, mungkin dia bisa lupa karena kemarin sakit. Nah, tapi biasanya kalau disiplin diri sudah tertanam dengan baik pada diri anak itu, mereka tidak akan lupa mengerjakan PR karena dia sadar, oh ini tanggung jawab saya, ini kewajiban saya yang harus saya kerjakan, karena ada nilai-nilai yang baik yang akan saya peroleh ketika saya mengerjakan PR itu. Jadi dia itu sadar, tapi bukan karena orang lain, bukan karena lingkungan, dia sadar karena dirinya sendiri. Nah, itu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada konsep disiplin
identitas gagal. Maksudnya apa nih? Maksudnya konsep disiplin dengan identitas gagal ini ketika anak itu melaksanakan disiplin diri, namun bukan dari dirinya sendiri. Seperti tadi yang saya katakan bahwa dia melaksanakan disiplin diri itu berdasarkan hukuman dan penghargaan. Nah, yang bisa kita pahami bahwa hukuman itu biasanya berupa sesuatu yang menyakitkan, bisa menyakitkan verbal maupun fisik. Contoh saja, ketika mendapatkan hukuman berupa tidak mengerjakan PR, silakan mengerjakan PR di luar ataupun mengerjakan PR sebanyak 2 kali karena kamu tidak mengerjakan PR. Nah, itu pasti akan menyakitkan bagi anak, ya. Pasti itu akan membekas di anak. Karena dulu saya pernah seperti itu, ya. Pernah merasakan bahwa saya tidak mengerjakan PR, kemudian saya dihukum. Nah, pernah seperti itu. Nah, itu pasti akan membekas di pikiran kita, nah, di hati kita. Jadi tidak seharusnya kita melaksanakan hukuman dan penghargaan itu untuk mendisiplinkan anak. Nah, yang kedua, hukuman itu bersifat tidak nyaman. Kemudian murid takut, memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Nah, ketika dihukum, mungkin ada kalau di SD itu kan hukumannya tidak terlalu berat. Kalau di SMP maupun SMA, biasanya yang dihukum itu agak berat. Silakan membersihkan WC. Silakan membersihkan kamar mandi. Pasti kan itu merupakan suatu hukuman yang berat, ya. Dan murid akan menjadi rendah diri. Ya Allah, aku dihukum, aku uisin. Nah, seperti itu. Jadi akan menurunkan kepercayaan diri siswa. Kemudian penghargaan, di sini penghargaan itu tidak efektif karena apa? Karena dia akan terus mengharapkan penghargaan berulang ataupun imbalan dari orang lain. Kemudian merusak hubungan, maksudnya rasa iri. Maksudnya di sini gini, ketika yang mendapat penghargaan misalnya salah satu siswa itu mendapatkan penghargaan karena sudah mengerjakan di papan tulis dengan baik, dengan benar. Nah, itu berupa peh kamu itu pinter. Nah, pasti yang lain itu sing di sanjung pinter itu cah kuwi tok. Nah, pasti akan menimbulkan rasa iri pada siswa. Dulu pernah saya juga seperti itu. Kok sing dipuji kok kuwi, terus aku kapan aku dipuji. Nah, ternyata bahwa kalau kita sadar itu pasti kita akan ada rasa bahwa oh, aku itu bisa pasti melaksanakan seperti itu. Tapi berdasarkan nilai yang ada pada diri kita. Jadi bukan karena orang lain. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Nah, yang selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa konsep disiplin itu dilaksanakan bukan dengan hukuman maupun penghargaan. Jadi konsep disiplin yang dinyatakan bahwa dia itu sukses melaksanakan konsep disiplin, yaitu konsep disiplin diri, yaitu yang pertama berdasarkan konsekuensi. Jadi konsekuensi itu ada penguatan jangka pendek. Misalnya ketika anak tidak membawa atribut lengkap atau tidak memakai atribut lengkap ketika upacara, pasti kita akan menegur murid itu. Nah, konsekuensinya murid ditanya. Biasanya kita sudah membuat konsekuensi sebelumnya. Ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang kita buat ketika anak-anak melanggar suatu peraturan atau keyakinan. Nah, penguatan jangka pendek ini contohnya ketika anak tidak memakai atribut lengkap, pasti kita tidak bisa menghukum anak itu. Kalau kamu tidak membawa atribut lengkap, tidak memakai topi dalam upacara, silahkan berputari atau mengelilingi lapangan ini 2 kali. Nah, itu merupakan suatu apa? Hukuman. Jadi itu bukan suatu konsekuensi. Konsekuensinya kita tanya kepada anak, kalau sampai tidak membawa topi,
kita yakini. Nah, kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati atau kesepakatan sekolah. Nah, itu. Jadi kita penguatannya itu jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita harus memantau anak itu. Ketika kemarin anak itu tidak membawa topi, apakah minggu depannya anak itu tetap tidak membawa topi? Nah, bagaimana kita bisa melihat perkembangannya? Kalau dia tidak membawa topi, pasti ada suatu masalah yang ada pada dirinya. Nah, kita sebagai guru itu wajib memonitoring anak. Jadi kita melaksanakan monitoring itu secara berkelanjutan. Kemudian murid menghormati peraturan. Di sini maksudnya murid menghormati peraturan itu ketika ada konsekuensi yang kita dapatkan, yang kita sepakati di sekolah, itu murid akan merasa oh ini peraturan atau kesepakatan yang kita sudah sepakati di sekolah kita. Jadi kita harus melaksanakan keyakinan kelas itu atau keyakinan atau kesepakatan kelas itu dengan baik. Jadi murid itu kalau sudah ada kesepakatan biasanya, nah itu mereka oh iya kemarin kesepakatan kita kan seperti ini. Jadi kita tidak murid itu tidak akan berusaha untuk melanggarnya karena itu sudah kesepakatan yang mereka sepakati, mereka buat sendiri, kemudian mereka sepakati sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi dia merenungi kesalahannya ketika dia sudah berarti saya kalau tidak membawa topi kemarin konsekuensinya kan seperti ini, jadi saya tidak akan lupa membawa topi, berarti saya harus menghormati peraturan, saya harus melaksanakan keyakinan yang sudah kita sepakati. Nah, seperti itu. Kemudian untuk restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Dalam restitusi ini, murid bertanggung jawab atas perilakunya, maksudnya ketika anak melakukan suatu pelanggaran, anak akan bertanggung jawab. Dia akan ketika anak lupa tidak membawa topi ketika ditegur oleh bapak ibu guru, nah bapak ibu guru akan menanyai mereka, Le atau Do, kenapa kamu tidak membawa topi? Nah, adakah sesuatu yang salah pada sampean? Kenapa kau tidak membawa topi? Terus dia bercerita, Bu, saya tadi lupa tidak membawa topi karena saya cepat-cepat, saya tadi sudah terlambat karena tidak sempat sarapan, jadi saya buru-buru sampai lupa topinya tidak saya bawa. Nah, murid akan bertanggung jawab. Terus bagaimana ini? Bagaimana kamu kesepakatan yang sudah kita sepakati kemarin? Kalau sampai tidak membawa topi sekarang, berarti bagaimana? Nah, terus anak itu bisa menjawab, kalau saya tidak membawa topi, berarti untuk kedepannya saya harus membawa topi, Bu. Saat ini memang saya salah, saya bersedia untuk memperbaiki kesalahan saya. Nah, seperti itu. Jadi mereka sadar bahwa dia itu salah, tapi dia sendiri yang sadar, bukan karena loh, kamu kenapa kok tidak bawa topi? Nah, bukan. Jadi Le atau Ndo, ada yang salah pada hari ini. Nah, jadi seperti itu. Memang untuk restitusi ini baik gurunya itu perlu latihan, perlu kebiasaan. Jadi tidak secara langsung kita bisa melaksanakan restitusi ini. Nah, apa itu restitusi akan kita bahas setelah ini. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi mereka tidak dihukum karena dia melakukan kesalahan itu, tapi dia mencari solusi dari permasalahan yang sudah mereka hadapi. Kemudian murid menghargai dirinya dan orang lain. Nah, ketika murid itu ditanya, kenapa kamu kok tidak membawa topi? Nah, dia mengutarakan alasannya. Kemudian dia menyampaikan itu dengan menghargai orang lain. Dia berkata baik dengan orang lain, dengan gurunya. Nah, dia juga menghormati dirinya sendiri. Dia menghargai atas kejujuran yang sudah dia sampaikan kepada bapak ibu gurunya. Dia tidak bohong. Biasanya
ada yang kenapa kamu tidak bawa topi? Anu bu, gitu aja. Nah, itu karena apa? Karena dia takut. Karena dia takut motivasi yang pertama tadi. Dia takut karena akan dihukum oleh bapak ibu dan nenek. Seharusnya kita melaksanakan restitusi ini. Jadi kita tidak menghukum anak, tapi kita menggandeng anak sehingga kita bisa memecahkan solusi itu bersama, tanpa menghukum anak itu, tanpa mengadili anak itu. Nah, yang kemudian teori kontrol, jadi dirinya memegang kontrol, jadi tidak ada yang mengendalikan dirinya. Contohnya tadi, ketika anak itu tidak mengerjakan PR, nah dia sendiri memang yang tidak mengerjakan PR, kemudian gurunya bilang, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nah, silakan kamu mengerjakan PR di sana. Nah, itu kita bisa menyuruh anak, tapi dia itu sebenarnya dia tidak bisa dikontrol oleh gurunya. Dia itu punya dia punya perasaan sendiri. Sebenarnya itu saya kemarin itu begini loh, tidak mengerjakan PR, tapi karena dia tidak berani untuk mengungkapkan alasannya, nah dia akhirnya tidak jujur, kemudian dia mendapat hukuman dari bapak ibu. Nah, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi ketika restitusi ini, siswa itu bersama-sama dengan bapak ibu guru. Nanti akan saya tunjukkan contoh dari restitusi. Nah, itu bagaimana siswa itu bersemangat memperbaiki kesalahannya. Dia tidak diadili ataupun dia tidak dihukum oleh gurunya, namun dia diajar bersama-sama cari solusi bagaimana atas permasalahan ini. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama ada penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada bapak ibu, dari 5 posisi ini biasanya posisi mana yang sering kita lakukan? Yang sering kita lakukan di kelas maupun di sekolah. Kalau saya jujur ini, jujuran. Biasanya saya sebagai hukum, mungkin kebanyakan dari bapak ibu guru sama, namun tidak menutup kemungkinan ada yang berperan sebagai manajer. Yang berperan sebagai manajer itu sangat saya acungi jempol, karena saya sendiri itu melaksanakannya karena belum terbiasa, itu jadi cukup berat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kita sama-sama belajar. Saya pun tidak bermaksud untuk menggurui bapak ibu guru di sini. Saya juga sama-sama belajar, kita sama-sama belajar untuk membuat anak itu merasa nyaman ketika berada di sekolah. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Apa sih perbedaan dari 5 posisi kontrol yang ada di sini? Yang pertama itu penghukum. Ketika ada guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum, contohnya ketika siswa ada kasus, ketika siswa tidak mengerjakan PR, ini pasti kasus yang sering kita temui, kita temui di kelas. Di kelas saya pun juga demikian. Nah, penghukum sebagai penghukum itu biasanya kata yang biasa muncul. Nah, kata yang sering kita ucapkan itu, silakan kerjakan PR-mu di luar kelas. Nah, pernah saya demikian, Bapak Ibu. Mungkin karena sudah mendapatkan teori ini, jadi saya berusaha untuk ketika anak tidak mengerjakan PR itu ditanya dulu, apa sih, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Pasti ada alasan-alasan tertentu ketika anak itu tidak mengerjakan PR. Nah, gitu. Oke, Bu, saya kemarin ikut ibu saya materan. Nah, itu alasan yang sering kita dengarkan anak, kenapa kamu tidak mengerjakan? Bu, kemarin saya iring-iring mantan sama ibu saya. Kemarin saya lewat sama ibu saya. Lah, anaknya yang lewat itu lo ngapain? Padahal kan dia lari-lari ke sana, lari menikmati masa kecilnya bermain ketika liburan walaupun bukan waktunya libur, waktunya sekolah, tapi dia merasa itu kesenangan. Seperti tadi dia memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kesenangan
dan lebih besar. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Di sini biasanya gurunya itu agak memelas suaranya. Jadi misalnya Dinda, berapa kali sih ibu itu harus bilang sama kamu? Berapa kali sih Bu Nunung itu harus memberitahu kamu sudah membuat kecewa Bu Nunung kecewa sama kamu. Nah, kenapa dia kok ibu gurunya itu kok bilang gitu? Supaya dia itu merasa, loh aku harus mengecewakan guru saya. Nah, itu jadi salah satu posisi guru itu membuat rasa bersalah. Jadi supaya murid itu merasa bersalah, jadi dia melaksanakan disiplin diri. Nah itu, padahal itu masih ada yang lebih bagus lagi ya. Tadi yang paling buruk itu apa? Menghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga itu teman. Nah ini biasa kita ucapkan, ayolah yang rajin dan tertib, buat guru bangga pada kalian. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Lain kali tidak boleh melakukan itu ya. Nah, biasanya kalau sama teman kan gitu, wis kok apa-apa, saiki aku melakukan sama. Sesuk kok jadi banyak loh ya. Nah, seperti itu. Jadi guru memposisikan anak itu seperti itu, memposisikan sebagai teman agar murid itu juga tidak takut pada kita. Okay. Yang keempat ada pemantau. Di sini biasanya bilangnya kamu tidak mengerjakan PR, apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, konsekuensi yang didapatkan dari melanggar kesepakatan bersama, kesepakatan di kelas. Kemudian memposisikan sebagai manajer. Nah ini, menurut saya kalau manajer itu biasanya kan di gimana ya, di perusahaan. Kalau di sini kita itu juga bisa memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Tapi saya sendiri juga masih berusaha untuk mencoba memposisikan diri sebagai manajer. Nah, di sini biasanya apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, seperti yang tadi saya bilang, kenapa kamu apa yang kamu lakukan hari ini? Ada yang salah dengan kamu hari ini? Nah, padahal dia itu tidak memakai topi ketika upacara. Nah, jangan sebaiknya itu jangan menegur siswa itu ketika di umum. Nah, biasanya kalau anaknya bandel sih aman-aman saja gitu. Oh kamu, nah seperti itu. Tapi biasanya kalau anaknya itu minder, nah itu biasanya sudah cium dia. Nanti ketika bapak ibu gurunya mengingatkan, ketika tidak memakai topi, maaf, ketika upacara harusnya kamu memakai topi. Kenapa kamu kok tidak memakai topi? Nah, kamu nanti dihukum sama bu guru. Nah, seperti itu saja. Kalau anak itu sudah cium hati, nah itu pasti akan menambah rasa cium hatinya. Nah, menambah rasa mindernya. Jadi dia semakin tidak percaya diri. Oke, mungkin bapak ibu merasakan seperti itu, tapi untuk melaksanakannya kita sama-sama belajar. Semoga untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Nah, untuk posisi manajer ini, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kita sama-sama cari solusi dari permasalahan yang dihadapi siswa. Ketika siswa tidak mengerjakan PR, terus siswa ditanyain, ketika kamu tidak mengerjakan PR hari ini, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, seperti kemarin juga seperti itu, ada siswa itu yang tidak mengerjakan PR. Kemudian saya panggil, terus kenapa kamu kok tidak mengerjakan PR? Terus tiap hari kamu tidak mengerjakan PR. Saya itu tidak ditunggu sama orang tua saya. Jadi orang tuanya itu kerja. Nah, orang tuanya kerja. Jadi solusinya apa? Ya kita berusaha berkoordinasi sama bapak ibunya di rumah, atau kalau tidak ada salah satu, mungkin bapaknya yang kerja, nah kita koordinasi sama ibu
bukan seperti itu. Ibunya nonton TV, anaknya suruh ngerjain PR. Nah, bukan seperti itu, oke. Kita sebagai guru dan mungkin sebagai orang tua juga wajib memahami ini. Kita bisa memposisikan diri sebagai manajer itu di rumah maupun di sekolah. Kita memposisikan diri sebagai manajer di sekolah sebagai guru dan di rumah sebagai orang tua. Nah, keyakinan kelas di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa kok kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Supaya apa? Supaya selamat. Nah, seharusnya itu bagaimana? Rasa aman, rasa selamat itu yang kita miliki itu berdasarkan diri kita, apa kita hanya takut akan peraturan saja? Nah, seharusnya kan kita takut karena aduh nanti kalau aku tidak pakai helm ketika suatu saat ada jatuhnya, nah pasti kita yang akan terbentur itu kalau tidak pakai helm ya kita sendiri, gitu. Kita yang akan mendapatkan akibatnya itu sendiri. Nah, tapi kalau kita takut, aduh kayak polisi aja aku gak helm. Nah, ketika tidak ada polisi, kita tidak pakai helm. Nah, seperti itu, gitu. Jadi diusahakan ketika kita melakukan sesuatu itu berdasarkan pada nilai baik yang ada pada diri kita, bukan karena peraturan yang harus kita taati. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan itu biasanya lebih terinci, tidak boleh datang terlambat. Nah, itu. Tapi ketika keyakinan kelas itu biasanya datang lebih awal. Biasanya boleh seperti itu, datang tepat waktu. Nah, kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini yang bisa kita garis bawahi dari keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu biasanya berupa hal positif. Contohnya, kalau peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan atau tidak boleh mencoret-coret tembok. Nah, jadi kalau keyakinan kelas itu biasanya lebih abstrak. Jadi buanglah sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Kan menjaga kebersihan itu bersifat abstrak daripada tidak boleh mencoret-coret tembok. Itu salah satu menjaga kebersihan. Nah, seperti itu. Bedanya kalau peraturan kelas itu biasanya tidak. Nah, ada kata-kata tidak atau jangan. Nah, kalau keyakinan kelas ini bersifat positif. Jadi tidak ada kata-kata tidak ataupun jangan. Nah, kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Kalau peraturan kelas biasanya membuat Bapak Ibu guru. Nah, tapi kalau keyakinan kelas ini yang membuat adalah semua warga di kelasnya. Jadi Bapak Ibu guru maupun siswanya itu membuat. Nah, kemudian ada segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian ada yang pertama, 3 langkah dalam segitiga restitusi itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu? Nah, berdasarkan prinsipnya bahwa membuat kesalahan itu adalah sebuah proses pembelajaran. Pasti dulu itu kalau kita ingat-ingat ya, kalau zamannya belum bisa menulis, kita masih kecil, kita pasti melakukan suatu kesalahan ketika menulis dan dihapus lagi. Jadi melakukan suatu kesalahan itu merupakan suatu proses pembelajaran. Kita tidak bisa langsung benar dan bagus ketika nulis huruf A saja. Ketika masih kecil pasti akan banyak ke sana, banyak ke sini, ya loh. Nah, itu pasti butuh proses. Jadi proses pembelajaran. Nah, untuk menstabilkan identitas itu biasanya yang bisa kita lakukan atau kita ucapkan kepada anak itu, yang pertama, ketika ada anak melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, nah itu biasanya berbuat
Biasanya seperti itu. Kita menstabilkan emosi dia bahwa berbuat salah itu wajar, tapi seharusnya seperti ini. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti deh, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bicara pada anak. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi seharusnya. Kemudian ibu juga pernah mengalami ini. Selanjutnya ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berat merasa begitu, tetapi seharusnya. Jadi kita menstabilkan emosi dia dulu bahwa dia itu sebenarnya salah, tapi biar dia itu menyadari bahwa oh ini loh aku itu salah. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsipnya, setiap perilaku memiliki alasan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Seperti anak mengejek temannya, itu apa kebutuhan dasar yang didapatkan oleh anak? Apa ya? Kepuasan, kesenangan. Nah, itu salah satu kebutuhan yang dia ingin dapatkan ketika mengejek anak. Ya toh? Pasti di sekolah itu ada saja yang mengejek teman lainnya. Nah, itu kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai guru ketika ada anak yang seperti itu? Kita melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan atau yang bisa kita ucapkan pada anak, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Ketika anak mengejek temannya, tadi kamu ngapain sama Dinda misalnya, atau sama teman yang lain? Saya tadi itu Bu mainan sama temannya. Serius kamu mainan sama teman kamu? Nah seperti itu. Iya Bu, saya tadi mainan sama teman. Masa? Kan bilang itu loh gurunya. Terus bilangnya anak, iya Bu, tadi saya ngejek teman saya. Nah dia mengutarakan alasannya kemudian terus gurunya bilang, kamu pasti punya alasan kenapa kok kamu mengejek temanmu. Terus dia bilang, lah itu loh Bu, tadi dia pasti anak itu akan bercerita dia punya alasan kenapa kok dia melakukan sesuatu, melakukan mengejek temannya. Nah, dia punya alasan tertentu. Nah itu dia sebagai guru kita itu melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi kita tidak bisa langsung menghukum anak. Kita sudah menstabilkan identitas, jadi menstabilkan emosinya dia, kemudian kita memvalidasi tindakannya. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, itu biasanya kita kan agak gimana ya? Biar dia itu merasa bersalah, kita agak ngelak-ngelak teman terus dia gue ibu lah seperti itu. Jadi salah satu contoh yang bisa kita gunakan. Kemudian kamu pasti melakukan ini karena ingin sesuatu ya. Nah, iya Bu, saya tadi kalau dia karena gini. Nah, itu salah satu contoh validasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini merupakan puncak dari segitiga restitusi yang bisa kita lakukan. Jadi berdasarkan prinsipnya, setiap orang itu memiliki motivasi internal atau motivasi dari dalam diri sendiri. Contohnya, ketika anak melakukan tadi mengejek temannya, kamu tadi sudah melakukan apa? Ditanya, kemudian anaknya mengutarakan alasannya. Saya tadi gini. Nah, kemudian gurunya bilang, ya kamu tadi sudah mengejek temannya ya. Nah, kemarin kita kan sudah buat keyakinan kelas di dalam kelas kita. Nah, apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama kemarin? Kan baru saja kita sepakati bersama ya. Nah, nanti pasti anak itu bercerita, kemarin kita sudah sepakat untuk menghargai temanku. Nah, kita sudah menghargai orang lain. Nah, kemudian kita kaitkan. Nah, kalau kemarin kita sudah buat keyakinan kelas, kita buat kesepakatan bersama bahwa kita harus menghargai teman. Nah, contoh tadi itu merupakan contoh sama mengejek temannya tadi loh. Itu masuk keyakinan kelas bukan? Nah, kalau bukan, keyakinan kelas mana yang harusnya kita lakukan? Nah, nanti dia akan bercerita, oh ini Bu, jadi kita itu harus menghargai teman kita. Tapi mungkin bahasanya anak berbeda nih. Bahasanya anak biasanya kan seperti itu, spontanitas anak berbicara. Namun kita bisa menangkap intinya. Jadi anak itu kita arahkan menuju solusinya. Kalau tadi sama sudah ngejek temannya, kemarin keyakinan kelas kita harus menghargai teman. Kemudian apa yang harus sampai lakukan? Saya harus minta maaf sama
Bu. Nah, dia bisa biar bicara sendiri, dia biar menemukan solusi sendiri. Jadi tanpa kita, ayo kamu harus minta maaf loh sama dia, kamu tadi sudah ngejek dia toh. Nah, bukan seperti itu, tapi kita mengarahkan. Kalau sudah seperti ini, kamu harusnya bagaimana? Nah, dia bisa mengungkapkan sendiri. Oh iya Bu, ada tadi saya sudah ngejek teman saya, jadi saya harus minta maaf sama teman saya, terus saya tidak boleh ngejek lagi. Nah, mungkin kebiasaan itu akan diulang terus menerus oleh anak. Nah, tugas kita sebagai guru yaitu dengan telaten dan dengan sabar kita harus menuntun anak untuk mengarahkan mereka menuju yang lebih baik tadi tanpa memukul. Nah, kesimpulannya dalam penerapannya budaya positif itu diperlukan kerjasama antar semua warga sekolah, dan sebagai pendidik kita selalu berusaha untuk memposisikan diri sebagai manajer agar tercipta motivasi intrinsik pada siswa. Nah, di sini ada yang kemarin sudah saya lakukan, dan ini sebagai salah satu contoh. Nah, suaranya mendadak dengan saya jelaskan saja. Jadi ini kemarin itu ada salah satu murid saya, kebetulan waktu ulangan dan ulangannya itu sudah selesai. Nah, dia main ke bangku temannya, dia jalan dengan santainya, kemudian dia main ke bangku temannya, terus dia pinjam peralatan temannya. Kemarin dia pinjam papan dada yang buat ulangan, nah itu dipinjam. Duh, aku pinjam papan dadanya duh. Nah, itu bilangnya. Terus dipinjamlah sama temannya itu. Kemudian sebenarnya sepertinya itu dia tidak sengaja. Akhirnya setelah dibuat mainan, klek, nah patahlah papan dadanya si temannya ini. Kemudian dia pada, papan dada aku macam ini loh. Nah, seperti itu. Nah, terus kan dia masih tidak terima lagi. Dia tidak terima. Kemudian saya memanggil siswa. Kemudian saya melakukan langkah segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi saya memposisikan dia nggak apa-apa. Memang semua anak ataupun setiap anak itu pasti bisa saja melakukan kesalahan. Nah, yang kedua, siswa divalidasi tindakan yang salah. Jadi kenapa kok tadi kamu melakukan itu, ya? Terus dia cerita, ya tadi saya main sama temen loh Bu, terus saya tidak sengaja, kalau bahasanya mematahkan papan dadanya Aldo. Nah, terus saya tanya lagi, nah terus kalau sudah seperti itu gimana enaknya kamu? Terus bilangnya apa? Gimana Bu? Nah, terus malah tanya saya gitu. Ya biasa anak kecil ya ngomong itu. Terus saya bilang saya menggiringnya untuk bisa dia menemukan solusinya. Dia akhirnya menemukan sendiri bahwa dia harus mengganti papan dadanya teman. Jadi tidak dihukum, namun dia diarahkan untuk mengganti papan dadanya Aldo. Nah, kemudian ada sedikit tentang keyakinan kelas ya ini. Ini saya cepatkan saja. Tidak terdengar dari suaranya, mohon maaf. Jadi ini setelah saya menjelaskan konsep pada anak tentang keyakinan kelas, itu saya meminta anak untuk maju. Nah, ini ada beberapa kertas ya di sini ditempelkan. Nah, ini ada di balik ini layar. Jadi itu ada beberapa sticky note yang dipasang, yang ditempelkan anak di kertas. Nah, itu kertas yang di depan itu siswa menuliskan setelah tadi dijelaskan oleh gurunya tentang konsep keyakinan kelas. Mereka buat kesepakatan bersama. Mereka buat keyakinan kelas yang bisa kita sepakati bersama. Kemudian dia menuliskan di sticky note yang sudah saya bagikan.
Kemudian mereka menempelkan di papan hadi kertas di depan itu secara bergantian. Kemudian setelah itu saya mengelompokkan, ini masuk yang sama itu saya kelompokkan jadi satu, yang beda saya sendirikan. Nah itu setelah itu kalau sudah, nah ini saya bacakan satu persatu, kemudian saya kelompokkan. Kalau sudah itu saya kita menyimpulkan bersama apa keyakinan kelas yang bisa kita sepakati dari hasil keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah mereka tulis tadi. Nah, didapat kalau nggak salah kemarin 6 kesepakatan kelas yang kita sepakati. Nah, seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini kita laksanakan untuk sebagai upaya untuk mendisiplinkan diri anak. Jadi tidak berdasarkan hukuman ataupun pembatasan, namun mereka sadar atas nilai kebajikan yang ada di diri. Itu ini contohnya tadi ya. Contoh dari keyakinan kelas yang bisa kita laksanakan. Jadi di sekolah ataupun di kelas, mungkin kelas yang lain bisa menerapkan keyakinan kelas ini. Mengingatkan juga karena keyakinan kelas itu sifatnya positif, tidak ada kata-kata jangan maupun tidak boleh. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dari sini cukup sekian.